Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini, terutama atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat keislaman, nikmat hidayah, nikmat yang telah menuntun kita bertemu dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga salah satunya di antara kebaikan-kebaikan yang banyak adalah bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah dan beriktikaf, dan kemudian salat syuruk 2 rakaat. Maka kata Rasulullah SAW, sebagaimana orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Apalagi ditambah kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang dimana Allah lipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Salat dan salam kepada baginda Nabi SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama zaman. Jamaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali serial pembahasan terkait dengan tokoh yang luar biasa, yaitu tokoh yang berasal dari generasi sahabat, generasi emas di dalam agama kita, yaitu yang membarengi seorang makhluk yang mulia, makhluk yang agung, yang dijadikan sebagai Habibullah, kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada makhluknya tersebut, maka sebelum semua ruh diciptakan, dikatakan bahwasannya ruh yang mulia daripada baginda Nabi SAW sudah digandingkan dengan namanya di Arash sejak zaman azali. Maka beruntunglah kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, meskipun tidak termasuk daripada generasi-generasi emasnya, namun alhamdulillah dengan syukur yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya kita patut bersyukur karena kita dipilih sebagai umat Nabi SAW yang diberikan banyak keistimewaan. Kita lanjutkan. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji seorang tokoh yang mungkin tidak asing di telinga kita, yang mungkin sering mendengarnya. Kalau adik-adik biasanya di SD, SMP, itu pasti mungkin ketemu nih nama tokoh ini, yang dinamakan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi seorang sahabat yang mulia, seseorang yang awalnya beragama Majusi, yang berasal dari Persia, makanya disebut dengan Faris. Dalam bahasa Arab, Faris itu berasal daripada Persia. Kalau ada orang-orang yang di belakang namanya ada Al-Farisi, itu bukan berasal dari Paris, bukan, tapi Persia, dari Persia. Kalau sekarang di mana kerajaan Persia tersebut sudah tidak ada lagi. Namun kalau kita telisik napak tilasnya kerajaan-kerajaan tersebut, maka sekarang sudah terlahir daripada republik beberapa negara-negara, yang diantaranya wilayah Irak itu adalah Persia. Sedangkan wilayah Syam itu adalah beberapa negara dari Palestina, Lebanon, Yordan. Maka dua imperium besar dulunya, Romawi dan Persia, sudah berabad-abad dan ratusan abad, puluhan abad, sudah berdiri jauh sebelum adanya Islam. Maka tatkala Islam lahir, tidak menunggu ratusan atau puluhan abad,
seperempat daripada abad, kurang daripada seperempat abad, Islam sudah bisa berekspansi hampir kepada seluruh dunia. Maka itulah keberhasilan para generasi-generasi emas ini yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di mana titik posnya ada di kota Madinah, sebuah kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena keteraturannya, bukan karena kemakmurannya, tapi ini kota juga dipilih atas dasar kota yang kacau, sehingga Allah pilih agar ditata oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan para pendamping-pendampingnya, para sahabatnya yang punya hati yang mulia, yang Allah pilih sebagai guide daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi berasal dari kota Persia. Maka kita akan ceritakan sebagaimana dikisahkan oleh penulis buku yang kita kaji ini di dalam buku Suwar min Hayatis Sahabah, seorang penulis yang bernama Abdurrahman Ra'fat Al-Bashir, menulis khususnya terkait dengan bagaimana jejak Salman Al-Farisi ketika mencari keislamannya atau mencari jalan kebenarannya sehingga bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi dari kecil sudah dididik di dalam agama Majusi. Ini Salman Al-Farisi anak daripada seorang tokoh Majusi, artinya seperti pendetanya, pemuka agama Majusi. Dari kecil sudah dididik di Persia, tepatnya di Asfahan, di kota Asfahan, oleh ayahnya yang sangat mencintainya. Maka diceritakan, yang menceritakan adalah Salman sendiri. Tatkala Salman bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Salman saking bersyukurnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menceritakan cerita ini, sehingga dikatakan oleh Rasul, cerita ini adalah cerita yang paling agung dan yang paling mulia. Maka setiap ada orang yang engkau ketemu dengannya atau sahabat-sahabat yang lainnya, maka ceritakan. Maka menjadi sebuah kesunahan juga kalau kita ceritakan kisahnya Salman Al-Farisi dalam mencari kebenarannya. Maka ketika kecil Salman Al-Farisi kerjaannya hanya mengikuti ayahnya. Jadi memang ayahnya benar-benar ngejaga betul anaknya supaya tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran Majusi yang menjadikan Tuhannya kepada sesembahan api, api Majusi. Itulah agama orang Persia. Nah, kalau sekarang kita sebut dengan agama-agama Zoroaster sejenisnya. Kemudian, maka ketika Salman Al-Farisi hendak menuju ke masa remajanya, saat itu ayah daripada Salman Al-Farisi suatu ketika, jadi kerjaannya bersama ayahnya selalu setiap pagi dan sore hari, begitulah selalu mengikuti ayahnya untuk beribadah menyembah api di pagi hari dan di sore hari. Kemudian pulang, artinya anak rumahan betul, dijaga betul oleh ayahnya. Selain daripada 2 waktu ini tidak boleh keluar, tidak boleh main bersama anak-anak yang lainnya. Maka pada suatu ketika ayah daripada Salman Al-Farisi punya kesibukan dalam membangun sebuah infrastruktur sehingga tidak bisa menemani Salman Al-Farisi untuk berangkat menuju kepada sesembahannya. Tetapi Salman Al-Farisi merasa janggal dengan agamanya. Apa yang disembah? Cuman api. Toh api itu juga setiap hari ketika datang memberikan sesembahannya. Apa yang diberikan sembahan? Ada binatang yang mati kemudian dilemparkan ke dalam api. Apa saja yang menjadi bara api dilemparkan ke dalam api. Kalau enggak api itu padam, maka dijaga betul supaya api itu tidak padam. Berabad-abad itu api terus menyala dan diusahakan oleh mereka selalu menjaganya sampai pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, disitulah api yang pakai api Zoroaster ini, api Majusi ini pernah padam. Kalau enggak pernah padam. Nah, maka hari itu
ketika Salman berangkat sendiri tanpa ayahnya, maka tak sengaja melewati sebuah tempat yang dimana dikatakan sebagai gereja, tempat beribadahnya orang-orang Nasrani. Salman Al-Farisi merasa penasaran, datang masuk ke dalam gereja tersebut dan kemudian melihat tata cara ibadah orang-orang Nasrani, merasa kagum, merasa ini adalah ajaran yang benar. Karena Salman terdidik sebagai orang yang sangat agamis, sangat religius. Dari kecilnya sudah dididik untuk menyembah api, meskipun dia nggak paham apa yang disembah. Begitu fanatiknya Salman dengan agama, sehingga ketika Salman Al-Farisi melihat sebuah cuplikan yang luar biasa tata cara ibadah agama lain, maka tertarik dan condong hatinya. Saat itu Salman Al-Farisi ditugaskan oleh ayahnya untuk mengurusi daripada ladang-ladang ayahnya, tapi tidak dikerjakan karena sudah asik di tempat peribadatan orang-orang Nasrani. Maka tatkala sore hari dia belum pulang, ayahnya risau di rumah. Tatkala malam hari sudah gelap, kemudian dia balik ke rumah dan bertemu dengan ayahnya yang sudah menyambutnya. Ayahnya memang benar-benar sayang betul sama Salman Al-Farisi. Maka tatkala saat itu Salman Al-Farisi mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tadi aku melewati suatu tempat yang dimana aku melihat tempat peribadatan. Aku tidak tahu apa nama tempat tersebut dan apa agama mereka. Tetapi yang aku lihat adalah, demi Tuhan, aku melihat tata cara ibadah mereka sungguh lebih agung daripada tata cara ibadah kita." Apa kata ayahnya? "Tidak, wahai Salman, agama kita tetap jauh lebih baik daripada agama mereka." Maka saat itu Salman merasa condong dan merasa ingin menuntut ilmu tentang tata cara ibadah mereka, orang-orang Nasrani. Ada kekhawatiran di lubuk hati ayahnya. Kemudian ayah daripada Salman Al-Farisi, mulai keesokan harinya Salman Al-Farisi dipasung oleh ayahnya, diikat supaya tidak boleh kemana-mana. Maka tatkala dia berada di tempat peribadatan di Nasrani, di tempat Nasrani kemarin, dia sempat bertanya kepada orang-orang yang sedang berada di situ, "Agama apa ini?" "Ini agama yang berasal dari kota Syam, dari negeri Syam." Kemudian dia terlintas di dalam benaknya untuk pergi berangkat ke negeri Syam dan meninggalkan seluruh keluarganya, meninggalkan seluruh daripada harta-hartanya. Dia ingin hidup mencari sebuah kebenaran. Padahal dari seorang tokoh yang mulia, yang terpandang, anak orang kaya, tapi mau pergi untuk mencari kebenaran, meninggalkan semuanya tentang kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka ada kesempatan di beberapa hari kemudian, dia lantas pergi, bisa membebaskan dirinya daripada ikatan ayahnya, sehingga ayahnya ditinggalkan dan kemudian pergi. Di tengah jalan dia ketemu sebuah kafilah perdagangan. Orang-orang dulu kalau ingin melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh, itu harus menunggu sebuah kafilah yang berlalu. Kalau tidak, berbahaya kalau untuk melakukan perjalanan sendiri. Bisa jadi di tengah jalan dibegal, bisa jadi dirampok dan lain sebagainya. Maka jaminannya adalah berangkat bersama kafilah dagang. Cuma biasanya harus ada bayaran, bayar beberapa kepada kafilah dagang sebagai jaminan dan keamanan. Maka singkat cerita, sampailah Salman Al-Farisi ke sebuah kota yang ada di Syam, namanya Mosul. Maka saat itu dia bertanya kepada orang-orang di kota Mosul, di mana seorang pemuka agama yang dianggap sebagai pemuka agama, yang soleh, yang taat, aku pengen belajar kepadanya. Maka ditujukan kepada Salman Al-Farisi. Dia datang, kemudian datang kepada pendeta tersebut, kita katakan pendeta, masuk ke gerejanya dan pengen tinggal. "Wahai pendeta, izinkan saya untuk belajar kepadamu dan tinggal kepadamu, dan aku akan berkhidmat melayanimu." Pendeta tersebut menyetujui, baik. Tetapi apa yang dilihat oleh Salman Al-Farisi? Tidak ada cahaya kebaikan pada pendeta tersebut.
Yang ada dilihatnya adalah agama dikomersilkan. Orang-orang yang datang harus membayar, seperti sedekah di tempat kita, tetapi sedekahnya disimpan secara pribadi oleh pendeta tersebut. Kayak kotak amal misalnya disimpan oleh pemuka agama, dijadikan sebagai keuntungan pribadinya. Maka dia simpan sampai 7 peti disimpan oleh pendeta tersebut, berisi emas dan lain sebagainya, emas, perak dan banyak daripada harta-harta orang-orang di kota Mosul. Tak lama kemudian, singkat cerita, ini yang dilihat oleh Salman Al-Farisi, dan Salman Al-Farisi merasa risih dengannya. Tapi mau tidak mau harus tinggal. Tatkala ini pendeta mati, kemudian Salman Al-Farisi membeberkan semua kejahatan-kejahatan, niat jahat daripada pendeta tersebut kepada orang-orang, sehingga orang-orang pun tidak masuk akal. Sampai gak percaya bahwa pendetanya sudah lama menyimpan harta mereka untuk keuntungan pribadinya. Akhirnya jasad yang sudah mati, pendeta tersebut tidak dikuburkan, dibawa kepada satu tempat kemudian dilempari oleh mereka. Memang benar-benar kesel. Setelah itu, tak lama kemudian, akhirnya mereka pilih satu pendeta yang baik. Dan pendeta tersebut memang soleh, memang taat, memang zuhud. Akhirnya Salman Al-Farisi menemukan dan mengatakan kepada pendeta tersebut, "Wallahi demi Tuhan, tidak pernah aku mencintai seseorang dan ingin melayani kepada seseorang kecuali aku mencintaimu dan melayanimu dengan segenap hatiku." Artinya memang benar-benar dilihat oleh Salman ini pemuka yang baik, tidak mengkomersilkan, menjalankan harta memang sebagai mestinya harta-harta orang Mosul. Dan kemudian singkat cerita, ini pendeta pun menemui ajalnya. Ketika sebelum ajalnya, ini pendeta sempat ditanyakan oleh Salman Al-Farisi, "Wahai pemuka agama yang baik, wahai guruku, engkau akan menemui ajalmu. Tunjukkan saya kepada seseorang, rekomendasikan saya kepada seseorang yang dimana aku bisa melanjutkan belajarku dan aku bisa melayaninya sebagaimana aku mencintaimu dan aku akan mencintainya." Maka pendeta tersebut mengatakan, tidak ada orang yang seperti saya yang masih menjalankan agama, artinya agama samawi, agama yang dari sebuah kitab Injil yang belum diselewengi. Kalau disebut dengan yang belum muharraf, yang belum diselewengkan, maka disebutlah dia si fulan berada di kota Nawabi dan engkau harus ke sana. Di mana kota ini? Di Persia. Balik lagi ke Persia. Dari Syam balik lagi ke Persia. Perjalanan ini bisa berbulan-bulan. Setelah wafat, mati daripada pendeta ini, kemudian Salman Al-Farisi menjalankan amanah tersebut dan kemudian bertemu di kota Nabiyin tersebut, dan Salman belajar kepada pendeta itu. Singkat cerita, ini pendeta pun akhirnya menemui ajalnya setelah bertahun-tahun berkhidmah kepada pendeta tersebut. Pendeta tersebut menemui ajalnya, dan akhirnya Salman Al-Farisi dengan hal yang sama bertanya pula kepada pendeta tersebut, "Siapa lagi setelah ini yang harus saya berkhidmah kepadanya? Rekomendasikan kepada saya." Maka pendeta ini mengatakan, "Baik, kalau begitu engkau pergi ke Amuria." Kau pergi ke Amuria, tidak jauh dari, masih di wilayah Persia. Pergi ke sana, ada satu pendeta yang baik, yang soleh, termasuk kerabat saya. Maka sampai di sana, Salman dengan hal yang sama berkhidmah bertahun-tahun dan belajar kepadanya soleh. Ini orang juga soleh. Setelah belajar bertahun-tahun di Amuria, hal yang sama juga terjadi pada pendeta tersebut. Pendeta tersebut menemui ajalnya, dan ketika itu Salman juga mengatakan, "Rekomendasikan saya kepada seseorang yang sama sepertimu, solehnya, taatnya, zuhudnya sama." Maka kata pendeta tersebut, "Ada, tapi alangkah lebih baiknya
daripada engkau belajar kepadanya, engkau pergi kepada satu wilayah di mana wilayah tersebut sudah ada satu nabi yang lahir akhir zaman yang dijanjikan. Maka di dalam kitabku disebutkan di akhir zaman ini dan tepatnya di zamanmu sekarang lahir seorang nabi yang mempunyai beberapa tanda-tanda. Di antaranya ini nabi tidak makan daripada harta yang disedekahkan. Kemudian ini nabi hanya makan daripada harta yang dihadiahkan. Kemudian ini nabi ada satu stempel kenabian yang berada di tungkuknya di antara kedua bahunya. Nah, 3 tanda-tanda ini dipegang betul sama Salman Al-Farisi. Singkat cerita, setelah mati pendeta ini, Salman Al-Farisi melanjutkan petualangannya mencari sebuah kebenaran, mana agama yang benar. Akhirnya singkat cerita, ini Salman Al-Farisi berada di tengah-tengah perjalanan menuju ke Jazirah Arab, bertemu dengan sebuah kabilah perdagangan yang pulang ke Jazirah Arab. Maka dibawakan oleh kafilah dagang ini sampai kepada satu wadi lembah dekat daripada kota Mekah. Maka di sana Salman Al-Farisi dikhianati. Sudah dibayar oleh Salman Al-Farisi dengan semua hartanya. Ini ambil hartaku, yang penting sampaikan saya, bawa saya ke kota Jazirah Arab. Sampai di sana apa yang dilakukan oleh kafilah ini? Salman Al-Farisi dijual sebagai budak. Dan yang membelinya adalah orang-orang daripada suku Bani Quraidah yang berada di kota Madinah. Maka dia dijadikan sebagai budak. Saat itu dia dibeli dan kemudian diangkat dibawa ke kota Madinah. Diambil oleh seorang majikan yang rakusnya luar biasa, tamak terhadap harta. Dijadikan Salman ini sebagai budak yang harus bekerja 24 jam. Salman Al-Farisi terpaksa mengikuti. Maka singkat cerita, ketika sampai dekat Kuba, berada dekat Kuba, di wilayah Kuba, masih hampir di kota Madinah. Sampai di sana Salman Al-Farisi melihat ada pohon-pohon yang subur, dan itu sebagai tanda-tanda yang pernah dicirikan oleh gurunya bahwa satu kota nanti itulah kota yang disinggahi oleh nabi tersebut. Ciri-cirinya subur, ya, tanahnya bagus, ya, dan kemudian ditanam apa saja yang bisa tumbuh. Maka saat itu Salman Al-Farisi menunggu datangnya kenabian nabi ini. Kata Salman, nabi saat itu sedang berada di kota Mekah dan berdakwah kepada kaumnya di sana. Maka tatkala Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah dan tepatnya berada di Kuba, saat itu Salman Al-Farisi berada di pucuk kurma, lagi bekerja. Tidak tersengaja mendengar sebuah percakapan antara majikannya dengan sepupunya. Mengatakan apa? Ada sebuah percakapan, wahai tuan, wahai fulan, celakalah suku Bani Kaidah, karena akan datang satu nabi akhir zaman kepada mereka yang mengaku nabi akhir zaman. Ini majikan daripada Salman Al-Farisi orang Yahudi. Orang-orang Madinah saat itu banyak bercampur baur dengan orang-orang Yahudi. Dan Bani Kailah itu juga dari suku Yahudi, Aus dan Khazraj. Kemudian Salman Al-Farisi ketika mendengar tersebut di pucuk kurma demam gemeteran. Apa yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Salman akhirnya terdengar di kupingnya. Karena dia saking takut terjatuh, di bawah ada majikannya, ya sudah, akhirnya dia turun. Ditanya kepada majikannya, ya, wahai tuan, yang saya dengar tadi ada nabi akhir zaman, apakah benar? Ditampar sama majikannya. Ditampar semuanya. Apa urusanmu? Sana kembali bekerja, kata tuannya. Maka saat itu Salman tidak mau bertanya lagi kepada majikannya. Bekerja. Dan singkat cerita, dia temu informasi bahwasanya Nabi SAW sudah berada di Kuba. Karena Nabi SAW berada di Kuba,
kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam, hanya transit saja sebelum masuk ke dalam kota Madinah. Saat itu Salman Al-Farisi mencoba untuk mencari tahu daripada tanda-tanda yang selama ini dia catat betul, hasil informasi daripada gurunya. Dia datang ke Kuba. Dia melihat seorang yang soleh, tidak lain dan tidak bukan itu adalah baginda Nabi SAW. Dia bawa satu tandan kurma. Sengaja ketika bertemu dengan Nabi SAW, dia katakan, "Wahai seorang lelaki, aku melihatmu orang yang soleh. Engkau berada di antara sahabat-sahabatmu yang sangat menjunjung tinggi namamu. Maka terimalah ini sedekah dariku. Ini sedekah dariku," kata Salman. Akhirnya Salman setelah memberikan, dia pergi menjauh, kemudian dia ngintip dari kejauhan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ternyata yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini satu tandan kurma dibagi-bagikan kepada semua sahabatnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencicipi sebutir kurma. Maka Salman Al-Farisi dengan merasa haru dan terhenyum, hampir saat itu mengatakan, hampir jatuh air matanya dan mengatakan di dalam hatinya, "Hadza wahid." Ini tanda yang pertama yang aku cari, terbukti. Masih penasaran, lanjut cerita beberapa hari kemudian. Keesokan harinya, Salman kembali membawa satu tandan yang lain ke hadapan Nabi SAW. Sampai di hadapan Nabi, dia mengatakan, "Wahai orang yang soleh, saya membawa satu tandan kurma ini hadiah untukmu. Hadiah untukmu." Maka saat itu yang dilihat dari kejauhan, Salman Al-Farisi menelisik bahwasanya Nabi SAW memakan daripada tandan yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Dan di situ Salman Al-Farisi kembali merasa sedih. Ternyata yang selama ini saya cari, perjuangan panjang, pertualangan panjang saya mencari kebenaran, hampir terbukti, hampir dapat. Kalau istilah kita sekarang, sebatang rokok lagi dapat, saudara. Maka saat itu Salman Al-Farisi pulang ke kediamannya sambil menunggu satu tanda lagi saya harus dapat. Apa tandanya? Satu stempel kenabian yang berada di tungku Nabi SAW di antara dua bahunya. Maka yang difikirkan oleh Salman, dua cara untuk melihat tanda-tanda kenabian Nabi gampang. Memberikan hadiah, memberikan sedekah, selesai. Tapi ini tanda yang terakhir lumayan sulit. Bagaimana caranya? Akhirnya sampai informasi kepada Salman. Suatu ketika Nabi SAW bersama sahabatnya berada di Baqi al-Gharqad, yaitu sedang mengkebumikan salah seorang sahabatnya yang wafat saat itu. Maka Salman Al-Farisi datang bergegas, siapa tahu ini tanda-tandanya kelihatan. Kenapa? Karena Nabi SAW berada di tempat yang istilahnya outdoor. Bisa jadi angin yang menghembus, bisa terlihat daripada tengkuknya. Ya siapa tahu aja, siapa tahu aja dapat apa yang saya inginkan. Akhirnya memang sesuai hajat. Salman Al-Farisi datang ke Baqi al-Gharqad, ketemu dengan Nabi SAW setelah menyemayamkan, mengkebumikan sahabatnya. Maka saat itu Salman Al-Farisi mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Setelah bersalaman dengan Nabi SAW, dia ikut memutar dan kemudian langsung ke belakang Nabi SAW. Timbul kecurigaan pada Nabi SAW. Kenapa ini orang sedikit aneh? Yang gimana gak aneh? Orang datang salam langsung ke belakang, ngapain gitu? Tanpa basa-basi. Ada sedikit gerak-gerik yang aneh. Akhirnya ini Salman Al-Farisi beberapa menit kemudian ngintip-ngintip dan tanda khatam itu. Ada enggak ya? Ngintip dari belakang pundak sahabat, ada tidak? Tapi Nabi SAW yang mukjizat yang luar biasa menangkap sinyal itu. Akhirnya Nabi SAW sendiri yang menurunkan ridanya dari bahunya,
kemudian terlihatlah tanda kenabian itu. Kita pernah mengatakan tanda kenabian pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti telur merpati yang timbul, seperti daging yang timbul, ada sedikit bulu-bulunya. Itu yang kita ambil dari riwayat Syama'il Muhammadiyah, sedikit memerah. Maka itulah kelihatan yang dilihat oleh Salman Al-Farisi. Maka ketika Salman Al-Farisi melihat itu, langsung datang mendekat kepada Nabi SAW dan mencium sehingga menangis luar biasa. Nangis luar biasa. Karena yang dia kira adalah selama ini perjuangan panjang, petualangan panjang berakhir di sini. Aku ketemu dengan seseorang yang tujuan akhirku. Saat itu Salman Al-Farisi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa pikir panjang. Maka ketika setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi SAW merasa penasaran, kenapa ini orang? Gitu. Merasa terharu sendiri. Kemudian Nabi bertanya, wahai Salman, saat itu ditanyakan namanya, siapa nama engkau? Aku sering dipanggil oleh orang-orang Salman. Maka aku berasal dari Persia. Ceritakan kisahmu. Apa yang membuat engkau menangis? Diceritakan panjang dari awal seperti yang kita ceritakan tadi sampai bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat itu Nabi mengatakan apa? Ceritamu adalah cerita yang agung. Maka setiap siapa saja yang engkau ketemu, ceritakan ceritamu. Itu daripada anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga kalau kita bercerita tentang Salman Al-Farisi juga merupakan sebuah kesunahan, ada pahala tersendiri. Maka saat itu Salman Al-Farisi tidak pernah melewati khidmah pelayanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk ke dalam Islam. Namun saat itu statusnya masih muda. Balik ke tempat majikannya, masih bekerja beberapa tahun, saking sibuknya bekerja dengan budaknya, melewati masa-masa indah bersama para sahabat dan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perperangan yang dilewati, perang Badar dan perang Uhud. Tetapi Salman Al-Farisi menutup keislamannya. Dan saat itu Salman Al-Farisi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa saat. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Katib ya Salman, usahakan ya Salman, bebaskan perbudakan." Maka Salman Al-Farisi datang kepada majikannya, "Wahai majikan, tolong bebaskan saya. Apa yang harus saya tebus?" Kata majikan tersebut, "Yang harus engkau tebus adalah, aku pengen 300 pohon kurma engkau tanam dan tunggu sampai dia tumbuh subur dan bisa aku panen. Include dengan pengairannya, kemudian include dengan emas. Emas kurang lebih yang diminta 5 kg. 5 kg. Mencari di mana kata Salman? Saya nggak punya harta. Akhirnya dilaporkan kepada Salman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan dibebaskan wahai Salman. Kita usahakan sama-sama. Saat itu Nabi menganjurkan para sahabatnya, siapa yang punya kemudahan, bantu Salman. Akhirnya para sahabat berpatung-patungan, istilahnya sekarang berpatung-patungan. Kemudian ada yang memberikan 30 bibit pohon kurma, ada yang memberikan 20, ada yang memberikan 10 sesangkupnya. Maka terkumpullah 300 bibit pohon kurma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Salman, sekarang engkau buat lubang-lubang 300 lubang. Nanti saya sendiri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menancapkan bibit-bibit ini di dalam lubang itu. Apa yang terjadi? Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada keberkahan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ditanam bibit oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tumbuh subur. Tidak sampai masa panennya sudah panen. Hanya satu di dalam sebagian riwayat, hanya satu yang tidak tumbuh subur. Dia agak loyo. Karena itu ditanam oleh Umar bin Khattab. Akhirnya dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mengapa ini? Ini kurang gizi ini satu pohon. Yang lain semua full gizi. Kata Umar datang, ya Rasulullah, itu tangan saya yang tanam ya Rasulullah.
Akhirnya apa yang dilakukan Rasul? Dicabut dan kemudian ditancapkan kembali, tumbuh sama seperti pohon kurma yang lain. Setelah itu, sebelum pada masanya sudah panen, maka satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Salman untuk menebus dirinya sudah terpenuhi. Tinggal satu lagi, 5 kg emas. Gimana saya cari? Maka tak lama kemudian terjadilah peperangan, dan kemudian peperangan kecil sebelum terjadi perang Khandaq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada harta rampasan perang. Kalau secara timbangan ini emas secara logika tidak sampai 5 kilo, hanya sebutir telur puyuh diriwayatkan orang, diriwayatkan beberapa bersejarawan. Sebutir telur puyuh. Kata Salman, wahai Rasulullah, ini sebiji telur puyuh ini kau berikan emas kepadaku, gimana timbangannya bisa mencapai 5 kilo? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang akan membantu tebusan dirimu. Pergi ke majikanmu dan bawakan ini, engkau akan bebas. Dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Sebuah mukjizat yang terjadi. Ternyata emas sebutir telur puyuh itu ketika ditimbang lebih daripada 5 kg. Subhanallah. Maka saat itu Salman Al-Farisi dipenuhi dan akhirnya dibebaskan dari perbudakannya. Setelah bebas dari perbudakan, Salman Al-Farisi berkhidmah betul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaannya yang penuh luar biasa, yang lebih daripada rahib-rahibnya, pendeta-pendeta yang pernah dikhidmahnya. Dia layani servis betul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, full dedicate, dedikasi betul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengikuti semua perperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah 2 perang yang dilewatinya, termasuk sahabat yang memberikan ide cemerlang. Orang-orang Persia itu benar-benar jenius, pintar sekali. Maka saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah serangan yang tidak bisa dibendung, berasal dari ajakan orang-orang Quraisy yang menuntut balas dendam terhadap dua perang yang sudah dilaluinya. Perang Badar kalah, perang Uhud seri. Maka di perang yang selanjutnya ini Quraisy ingin menuntut balasan terhadap kaum muslimin di Madinah. Sudah mengumpulkan banyak pasukan, bahkan pasukannya bukan terdiri dari pasukan Quraisy, tapi juga terdiri dari pasukan Yahudi-Yahudi yang ikut koalisi dengan Quraisy. Mengapa? Karena berasal dari sebuah kejadian pelecehan yang terjadi di kota Madinah terhadap seorang wanita. Ini cikal bakal terjadi perang Khandaq. Maka saat itu ada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ketika setelah terjadi pelecehan tersebut diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu suku terusir, namanya suku Bani Qainuqa. Maka Bani Qainuqa inilah yang berkoalisi dengan Quraisy untuk balas dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserang. Sudah hampir datang menuju kepada benteng di kota Madinah. Jadi kalau zaman dulu itu setiap kota, setiap kabupaten lah istilahnya, kalau kita sekarang ya, ada benteng-benteng tersendiri. Misalnya kita di Jakarta Selatan ada bentengnya, tepat di Jakarta Utara ada bentengnya. Maka kalau ketemu ya, mafia Jakarta Utara dan mafia Jakarta Selatan ketemu di luar benteng gitu. Perang. Maka saat itu orang-orang Quraisy sudah mendekati benteng daripada kota Madinah. Namun saat itu sudah terancam betul ke orang-orang muslim. Apa yang harus difikirkan? Strategi bagaimana yang harus mendefense daripada serangan orang-orang Quraisy? Maka datanglah satu ide yang cemerlang daripada sahabat ini, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Apa kata Salman? Ya Rasulullah, kami dulu ketika di Persia, saat sudah kejadian yang seperti ini,
dapat serangan yang tidak bisa dielak lagi, kami hanya bisa bertahan dengan cara membuat pari. Maka saat itu Nabi SAW mengatakan sadaqa Salman. Ini ide yang cemerlang dari Salman. Akhirnya dikumpulkan pasukan oleh Nabi SAW, membuat pari yang sebagian riwayat mengatakan panjangnya, dalamnya 7 meter, kemudian lebarnya 5 meter. Ada yang mengatakan riwayatnya 7, ya semuanya 7 meter. Maka saat itu kaum muslimin berada di luar pari itu, sehingga orang-orang Quraisy yang ingin menyerang langsung terhadap kaum muslimin tidak bisa, sudah terhalang oleh pari ini. Kenapa? Karena pari itu tidak bisa dilewati oleh kuda-kuda mereka, dalam sekali. Maka kalau dilewati paksa, maka terjerembab di dalamnya. Namanya gurun pasir, bisa jadi bisa tertanam di dalam gurun gitu. Nah, akhirnya itu yang dijadikan ide cemerlang. Akhirnya bertahan. Kalau kita melihat secara khusus, itu ada serial, ada part yang khusus yang menjelaskan tentang perang Khandaq yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita ceritakan sekarang. Itu adalah merupakan kebaikan dan inovasi daripada Salman yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah Salman sebagai orang yang dijuluki oleh Nabi SAW dengan laqab Al-Khair. Salman si yang paling baik, yang paling bagus. Maka Salman Al-Khair disebut. Baik, itu sekilas daripada pelajaran di mana yang kita lihat cuplikan potret daripada kisah Salman Al-Farisi, membuat seseorang sebagaimana orang-orang yang pada zaman sekarang mudah mencari sebuah hidayah. Sekarang kalau kita akses di mana-mana bisa melihat, mendapatkan hidayah. Saya rasa kita buka YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, banyak ceramah-ceramah, banyak akses untuk kita mempelajari agama. Kita lihat bagaimana kisah Salman yang mencari kebenaran dengan butuh perjuangan yang luar biasa. Maka alangkah rugi orang-orang zaman sekarang yang sudah ada fasilitas terpenuhi daripada seluruh fasilitasnya, tapi tidak mau menghampiri majelis-majelis ilmu. Bahkan di sana ada cahaya ilahi, ada cahaya Nabi SAW, ada raudhah min riyadhil jannah, ada sebuah naungan di antara para malaikat yang turun dari arsy menaungi sebuah majelis-majelis yang ada di dunia ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Salman seringlah kita ceritakan hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang tahu adalah cerita-cerita para sahabat, cerita Ibnu Mas'ud, cerita Salman Al-Farisi, cerita Umair bin Wahab, cerita Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka tidak terdistraksi dengan cerita-cerita yang tidak bermanfaat kepada diri mereka. Banyak dari komik, apa tuh zaman sekarang lagi heboh nih di generasi yang ini. Nih kalau kita generasi yang kayak gini, kalau kita ceritain tuh asik juga di mereka dengar. Asik ya. Akhirnya apa? Karena mereka tidak tersentuh dan gak ada yang memberikan fasilitas itu. Maka kitalah yang bertugas. Orang tua kasih kisah-kisah Nabi. Kalau tidak pandai menceritakan, sekarang banyak tontonan kisah sahabat. Apalagi sekarang sudah dibentuk dengan AI dan lain sebagainya, lebih menarik, visualnya lebih menarik. Ada satu website yang saya tahu itu namanya Pelitaki. Itu kisah Nabi SAW dari awal sampai akhir, kurang lebih ada 30 episode. Untuk bayarannya sekitar 150.000 aja. Wah, itu bagus sekali. Diambil kisah-kisah tersebut dari riwayat-riwayat yang valid, bukan diada-adakan. Cuman visualisasinya dibuat dengan AI, cakep betul dah. Jadi memang betul-betul bagus, menarik sekali kalau ditonton oleh generasi-generasi seperti adik-adik kita di depan ini.
Baik, itu yang dapat kita paparkan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kepada saya dan kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Informasinya, insya Allah saya berangkat tanggal 5. Oh, jadi ya. Sudah keluar visa. Oh, Alhamdulillah. Sudah keluar visa, insya Allah saya berangkat di tanggal 5 Maret nanti. Artinya setelah imam terakhir di sini. Oh iya, Malamnya imam terakhir, besoknya. Mudah-mudahan mohon doanya supaya semua dilancarkan. Step terakhir saya ikut interview, semoga tercatat nama saya sebagai mahasiswa di sana. Amin ya Allah. Berarti 13-14 masih sini kan? Habis imam sini ya? Tuh, 13, 14, 15. Iya, Salah tuh. 3 hari ya. Masya Allah ya. Nisa 106. 106. Wajah mana wajah ya? Wajah ya? Iya. Mopi wajah. Bagus ada bagus. Bagus. Tahu, belum tahu. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum qa'ifatun minkum maka wa ya'khudhu aslikatahum Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum wa ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak fayusallu ma'aka wa ya'khudhu Bukan itu Bang. Itu 102. Oh 102 ya Pak. Satu lembar depannya 102. Astagfirullah. Oh iya iya. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurur rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Innallaha yuhibbu man Innallaha la. Innallaha la yuhibbu man kana Khawanan athima. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idza yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Antum haula'i jadaltum anhum bil
su'an aw yadhlima nafsahu yadhlim nafsahu wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima wa may yaksib ithman fa innama yaksubuhu wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ay yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Gus, Emang udah cukup amal ibadah? Gimana sih bulu-bulu sekarang gorengan bulu? Ke Madinah kita lagi diangkat Jakarta. Ini selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-saqabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد والذين آمنوا أشد والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب di situ langsung dzaba anna quwwata lillahi jami'an. Itu boleh. Ulangi, walau taral ladzina zalamu walau yaral ladzina zalamu ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء kurang panjang ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kadang kalau Pak Agus misalnya nggak fokus nih mental, tapi kalau dijaga betul nggak mental-mental ya nggak mental. Sedang saya lihat memang butuh usaha untuk ngejagain dulu nih, baru ntar terbiasa dengan yang nggak mental. Nggak dikoreksi bro. Yang penting ketika baca di huruf yang mental di mana biasanya? Nggak, kadang Huruf lam kan? Kalau suka terbalik yang kadang kalau yang di mental kadang suka ini suka terbalik itu kan gitu. Pokoknya yang mental itu cuma 5. Huruf qalqalah kan? Iya. Ba, jim, dal, to, itu doang. Iya, kadang suka ketukar gitu. Selainnya itu dijaga jangan sampai mental. Misalnya lam, mim, nun itu yang biasanya kita mental-mentalin. Misalnya hamadu itu yang sering mental. Nah, maka dijaga dengan cara gimana? Tawasud, dia punya sifat tawasud. Nah, berarti ditahan maksimal 1 harokat aja. Alhamdu, nah gitu. Jadi itu nggak akan mental. Tapi kalau cepat alhamdu, nah, itu biasanya kepental itu lidah. Alhamdu tanpa kita sadar. Tapi kalau kita ini karena lidah kita tahan alhamdu gitu. Itu nggak akan mental. Silakan Pak
Khazin punya hajat di luar silakan. Masuk kembali ke bab. Surah At-Tin. Wat-Tin waz-Zaitun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى panjang dua harokat wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى posisi mulut yatiman fa'awa. Ini gigi ketika bertemu dengan fa maka letakkan di bibir bawah. Yatiman fa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masih belum lengket. Yatiman fa'awa. Begitu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan sama dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر تقهر ألم يجدك يتيما فلا تقهر masih tipis تقهر ألم يجدك يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Selanjutnya nanti besok lanjutkan surah yang lain. Barakallahu fiik. Izin sebentar, saya ke toilet boleh? Siap.
Jadi kan Ini saya panen hasil bumi ini ya. Saya langsung makan. Baik. Boleh gitarnya belum? Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, bawa dulu ya. Ya. Enak. Ini. Nanti kaki. Abasa. Selesai itu. Habis ini tadi. Abasa ayat ke-23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lam Jalla panjang. Kalla lamma yahdi ma amara Yaqdi ma yahdi Yaqo. yaqdi ma amara Yaqdi ma amara. Yaqo. yaqdi ma amara wal yanduri insan Yanzuril Walyanduril insanu ila ta'ami anna anna panjang. sababna Sababna ma asoba ma asabba summa summa sahoh huruf qa summa saqokna syaqaqna saqoknal ardo syaqqa ulangi summa saqokna ardo syaqaqnal saqoknal ardo summa saqok namanya pendek summa syaqaqnal arda syaqqa summa saqokna ardo syaqaqnal ardo saqo syaqqa saqo ulang lagi summa saqokna
Syaqaqnal Saqaqnal ardo saqah. Syaqqa. Saqqa. Ulangi lagi. Summa saqaqnal ardo saqah. Syaqqa. Saqqa. Nah, terus lanjut. Fa'ambatna fiha qabah. Nah, apa hurufnya? Haba. Hab. Ada tasydid di atas ba. Habba. Wa inna wa Ulangi dulu. fa'ammatna fiha habba. 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 Ulangi. Fa'ammatna Bat. fa'anbatna fiha Fiha. Panjang. fiha habba. 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 Ulangi lagi. Fa'ammatna Huruf apa itu? Ba apa ma? ba. Fa'ambatna fiha habba. Fiha. Panjang dua-duanya. Fiha habba. Kok Ka'bah? Habba. 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 Ba. Sebenarnya simple. Wah, Gufi bikin ribet. Habba. 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 Jadi ribet sendiri Wah Gufi. Habba. Habba. Hab. Habba. Habba. Fiha habba. Fa'ambatna fiha habba. Fiha. Dua-duanya panjang. Fiha habba. Coba penggal-penggal. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha. Jangan disambung, penggal-penggal aja biar nggak bingung. Fa'ambatna fiha habba. Habba. Ulang lagi. Fa'ambatna fiha habba. Habba. Lanjut. Wa innau wahba. Wa inabau. Wahba. Apa hurufnya itu? Ya, Wa baik-baik. khotbah. Waqobba. Ulangi lagi. Ba dua harokat. Waqobba. Wa innabau. Wa inabau. wa khotbah. Waqobba. Ulangi. Wa innabau wa khotbah. Waqobba. Ko. Wa innabau. Wa inabau. wa khotbah. Waqobba. Wa innallahu wa khotbah. Wa inabau. wa khotbah. Panjang. Waqobba. Khotbah. Terus wazaituna wa nahla. Wa kada gulba. Ba-nya dua harokat. Wa kada gulba. Wahadaiqa ya. Wahadaiqa gulba. Wahadaiqal gulba. Wahadaiqa. Wahadaiqa gulba.
panjang. Kihatau wa anba Wa fakihatan wa fakihatan wa anba. bukan, lihat apa hurufnya. Ba alif Terus depan alif apa? ba Nah, ya udah, berarti abba. Pinter ya. wa fakihatan kihatau wa abba. Nah, mata panjang. allakum wa Wali. walina Wali an amikum. ulangi. mata allakum walilan walian walian Panjang. amikum. Ulang lagi. mata Panjang. allakum walilan walian amikum. Satu A. An'amikum. Enggak, itu an. walian Baru A. Walian'amikum. Itu an dua-duanya. amikum. Betul. Ulangi. Mata'allakum walian amikum. Alhamdulillah. Fa idza ja'atis saghah. Apa hurufnya? Kha. Berarti bacanya Kha. tasdid di atas Hat. kha. Hat. So panjang dulu. Sohoh. Ulangi. Fa idza ja'atis sohoh. Tahan. Sohoh. Bagus. Fa idza ja'atis sohoh. Yauma yafirul tasdid di atas ra. Yauma yafirul Betul? mar'u Nggak usah. Enggak. Biasa. mar'u min akhi Nah, wa ummihi tasdid. wa ummihi wa abi Bagus. wa sohibati So panjang. wa sohibatihi wa bani Yang panjang hi wa sahibatihi. wa sohibatihi wa bani Panjang dong ni-nya. wa bani Ulangi. wa sohibahi wa bani wa sohibatihi wa bani likullil Apa hurufnya? likullil Bukan. likullil limir Lim.
limri'im minhum yauma maidin sanu ya likulli imri'in minhum yawma idzin likullim ri'im minhum yauma idin sanui sya'nui yughni wujuhui yauma idin musfirah. Bagus. So Do panjang. do kita Apa hurufnya itu? Bukan. Ha hi Depannya apa? ha Bukan dong. Ha. Satu ha, satu ha bukan. Ka. Nah, satu ha, satu ka. Do. so Yang mana ha, yang mana ka? ha Hika. Hika. Ka. Ka biasa. Dhahika. tum tabsiro Dhahikatum. dhahikatum tabsiro. Di skip Tas. duanya. Mimnya kasihan dibuang. Dohi Dohi. Nah. dohi Do panjang. hikatum mustabsiro Nggak usah dipanjangin, ini nggak panjang. Mustabsyirah. wa wujuhu wa wujuhu yauma idin alaiha gobaro tarhaquha qotaro Ya. ulaika humul kafaratul fajjaro Ulangi. ulaika humul kafaratul Kafaratul. ulaika humul kafaratul fajaro. Sadaqallah. Insyaallah. Pahalanya banyak. Habis ini takutan ya. Besok an-nazi'at. Ini ya tadi. Tinggal 2 surat lagi. Tinggal 2 surat lagi selesai tuh. Iya, tinggal sampai sini nih. Nih, udah jus 30 tuh sampai sini doang. Masya Allah. Ya dapat ini sebelum berangkat. Iya, 2. Oh, ya. Pak, Ya. kerja kan. Ini jangan libur. Wajar Ustaz ya. Oh iya. Kita kadar sepertiga doang, meja orang ada. Belum. Abi. Allahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي jangan digabung antara ka dan ain. Biasanya kalau cepat itu kayak seakan-akan ain tasydid. Sa'alaka ain gitu. Sa'alaka ibadi harus jelas. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Barakallahu fiik. Besok lanjut 8 Ulaika humul kafaratul fajjar wa iza al-fadani ya kan Pak, asli padana A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru bi wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru nikmati yallati an'amtu alaikum panjangin. Mananya Ustaz? Tunya. Tunya yang dipanjangin. An'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya
wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqal ya Ustaz. Gimana bacanya? Anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin. Ya Ustaz. Awwala kafirin. Nah, jangan dipanjangin. Bi-nya jangan dipanjangin. Yes. Awwala kafirin. Awwala kafirin bi kafirin bi wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iya ya fattaqun wala talbisu wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ma'ar raki'in wa ta'murunan nasa bil Atamuruna nasa sabil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Baik, Bapak 28 selanjutnya ayat ke 45. Ya, wakfit udah Belum. Sehat Ki Ageng Sultan Yogi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun wa aktsaruhumul fasiqun
la yadurrukum illa adza wa iyaqatilukum yuwallukumul adbar. Paling juga besok nih. Wallukumul adbar. Wallukumul adbar. Atau adbar? Adbar. Waqaf. Adbar. Baru kedua yang depannya Summala yungsorun. Wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yungsorun. Duribat alaihimud dhillah tu ainama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana dzalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. 17. Oke, udah. Belum. Belum. Oh. Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qiyam wa huwa kullun wa asa an takrahu shay'an wa
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anis syahril harami Talim fi Anis syahril harami qitalin fi Kul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'ul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itu qulil afwa boleh diwakaf. Qulil afu bacanya qulil afu. Qulil afu bukan afu, bukan wu tapi afu. Qulil afu. Jadi wafu yang bukan wawu. Ya, wawnya kan sukun. Qulil afu. Qulil afu. Baik, makasih Pak Usman. Besok lanjut di 220. Apa halaman lagi selesai Bapak? Bukan panjang rukatnya, bukan panjang ini ya, karena sana ya. Selesai kegiatan sana. Tadi ada apa tadi ramai-ramai, Pak? Itu ada yang sedekah subuh ngasih bantuan Apa itu? sembako. Buat tukang-tukang ojek. Iya, ojek. Itu Mampu besok. 56. Apa 6? Kemarin kan ada
52 ya. Hmm. 52 kan ada di sini kan. Udah nih. 59 kan. 60 kan. Oh, salah tulis ya berarti. 60 harusnya. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Besok maghrib 60. Iya 6. Ini 65. Besok 66. Masih satu juz lagi. Oke, baik.
selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan kembali di esok pagi. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.